kita akan mulai pelajaran seperti biasa. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita mulai dengan doa. Ada yang mau mengangkat doa? Ya, silakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu karena atas berkat dan perlindungan sehingga dari malam hingga pagi hari ini kami semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kami mau melaksanakan pembelajaran kami. Utuslah Roh Kudus-Mu sehingga kami semua dapat melaksanakan kegiatan kami dengan baik. Semua doa dan permohonan ini kami aturkan kepadamu lewat perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Yasin sudah membawa kita dalam doa. Ibu absen dulu. Fidelia Leto, ada Ibu. Crescencia Almari, Ada Bu. Marsiana Mindur, Hadir Bu. Intan, Hadir Ibu. Rini, hadir Ibu. Pinky Baba, hadir Ibu. Ira Tuku, Hadir Bu. Ensinanu, Hadir Bu. hadir semua. Ya Ibu. Terima kasih sudah hadir semua pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang Yesus mengajarkan pengampunan. Sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, Ibu mau tanya dulu, apakah ada yang pernah bikin adik-adik sakit hati? Ada Ibu. Sering? Sering. Yang bikin marah juga? Ya Ibu. Ketika orang disakiti, biasanya ia ingin ganti menyakiti. Kalau orang itu tidak bisa membalaskan sakitnya, ia akan menyampaikan keinginannya itu dalam hati. Ia akan menunggu kesempatan untuk membalaskan sakitnya itu. Itu yang disebutkan dengan balas dendam. Ketika orang terjebak dalam suatu situasi balas dendam, maka energinya akan habis untuk hal-hal tersebut. Sehingga kita akan mendengarkan beberapa pencerahan pada hari ini. Sehubungan dengan itu, Yesus mengajarkan kita agar kita mau mengampuni. Mengampuni akan melepaskan kita dari beban dan marah untuk membalas itu. Dengan itu, pikiran kita, hati, dan tenaga kita dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih baik. Hanya dengan pengampunan, rantai balas dendam akan berhenti dan orang-orang akan berkembang lagi. Bukan hanya tidak balas dendam, Yesus jauh lebih mengajarkan kita agar kita untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Membalas kebaikan dengan kebaikan dan kejahatan dengan kejahatan. Sampai di sini adik-adik paham? Paham Ibu. Ibu ada sebuah cerita. Cerita ini merupakan kisah nyata yang terjadi di Afrika Selatan. Cerita ini menceritakan tentang kisah Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan. Dengar baik-baik ya. Ya Ibu. Nelson Mandela bukan hanya sosok yang memperjuangkan kebebasan demokrasi di Afrika Selatan, tapi lebih dari itu. Beliau memiliki hati emas. Mandela dipenjara selama 27 tahun oleh lawan politiknya. Ia dituduh dengan dakwaan palsu dan penuh rekayasa. Di dalam penjara, oleh salah seorang sipir, ia sering disiksa, bahkan pernah digantung dengan kepala terbalik dan dikencing. Namun, dia hanya berkata, "Tunggu saatnya." Beliau mengalami pemenjaraan dan penyiksaan itu karena melawan pemerintah waktu itu yang menerapkan sistem politik apartheid. Sebuah sistem yang diskriminatif, yang membedakan masyarakat, pergaulan, pelayanan umum dan sebagainya berdasarkan warna kulit. Orang kulit hitam tidak boleh naik bus yang disediakan untuk kulit putih. Jalan untuk orang kulit hitam dibedakan dengan jalan untuk orang kulit putih. Demikian juga fasilitas umum, kamar mandi, WC, semuanya dibedakan untuk orang kulit hitam dan orang kulit putih.
Ketika dia keluar dari penjara dan berhasil menjadi presiden, ia tidak lupa akan sipir yang pernah menyiksanya. Ia meminta pengawal pribadinya untuk menangkap sipir itu. Sipir itu sangat ketakutan. Ia mengira bahwa Mandela akan memenjarakan dan menyiksa dia seperti yang pernah ia lakukan untuk Nelson Mandela. Namun, betapa terkejutnya ia, ternyata Mandela memeluk dan merangkul sipir itu. Mandela berkata, "Hal pertama yang ingin saya lakukan ketika menjadi presiden ialah memaafkan kamu." Nelson Mandela tidak dikuasai kebencian dan niat untuk balas dendam terhadap lawan-lawan politiknya. Mandela bahkan menolak usul dari panglima tentaranya untuk menangkap lawan-lawan politiknya. Justru, ia mendorong proses perdamaian dan pengampunan guna membangun masyarakat Afrika Selatan yang baru. Mandela mengajarkan bagaimana membalas kejahatan dengan kebaikan dan kebencian dengan kasih. Sudah dengar semuanya? Sudah, Ibu. Sudah? Ibu perlu bahas ulang atau tidak usah? Sudah. Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian. Setelah kalian mendengar cerita tadi, kisah inspiratif tadi dari seorang Nelson Mandela, apa pendapat kalian tentang Nelson Mandela? Dia memberi pengampunan. Ya, Ipin? Dia memberi pengampunan. Dia memberi pengampunan. Ada lagi? Yang dikatakan Ipin benar sekali. Dia memberikan pengampunan, bahkan kepada orang yang telah menyiksanya selama 27 tahun di penjara. Itu merupakan kasih sayang yang sangat luar biasa. Yang kedua, setelah perjuangannya berhasil, apa yang dilakukan oleh Nelson Mandela untuk bangsanya? Kita tahu? Betul. Nelson Mandela mendorong proses perdamaian dan pengampunan untuk membangun masyarakat Afrika Selatan yang baru. Ia melakukan itu supaya tidak ada lagi diskriminasi yang terjadi pada masa-masa pemerintahan yang akan datang. Jadi, dia memperjuangkan proses perdamaian sehingga bangsa-bangsa anggota bangsa kulit hitam tidak akan mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami oleh diri. Oke, setelah kita mendengar cerita ini, apakah ada dari adik-adik yang mempunyai pengalaman yang kurang lebih sama seperti ini? Adik-adik memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah, atau apakah adik-adik pernah menemukan orang yang seperti itu? Nancy? Ira? Pinky, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya menceritakan sedikit tentang cerita saya itu kurang lebih sama seperti apa yang diceritakan tadi tentang Nelson Mandela. Nah, dulu waktu saya kelas 2 SD itu banyak sekali teman-teman yang menggaul saya, bahkan mengolok-olok saya. Maka dari itu, jujur saja itu saya merasa tertekan. Bahkan saya sampai tidak mau pergi ke sekolah selama 1 bulan. Tapi karena nasihat dan bimbingan mama saya, dari situ beliau mengatakan bahwa ya sudahlah, buat apa kamu malu terhadap mereka, buat apa kamu pikirkan apa yang mereka katakan terhadap kamu. Karena prinsipnya begini, di saat orang lain mengolok-olok kita, menghina kita, sejujurnya mereka itu iri dengan kita. Ada sesuatu dalam diri kita yang lebih daripada mereka, sampai pada akhirnya mereka menghina kita, mengolok-olok kita supaya kita jadi tidak percaya diri lagi, jadi malu terhadap diri kita sendiri. Jadi sejujurnya orang-orang yang kalau kita menghina kita itu tuh mereka iri terhadap kita. Maka dari itu saya mulai memberanikan diri kembali bersekolah dan saya memaafkan teman-teman saya itu, karena kan juga masih kecil tuh Ibu, jadi ya tidak terlalu bagaimana dengan teman-teman. Tapi jujur sampai sekarang saya masih ingat dengan apa yang mereka buat, dan tapi ya kan kami sudah menjalani hubungan baik karena saya sudah memaafkan mereka dengan ketemu saya. Ya,
tinggi. Kita tepuk tangan untuk tinggi karena sudah berada di begitu pula yang dialami oleh Nelson Mandela. Jadi setelah kita mendengarkan cerita dari Pinky dan juga mendengarkan cerita tentang Nelson Mandela tadi, Ibu ingin bertanya, setelah kalian memahami semua cerita tadi, apa artinya tentang mengampuni? Menurut adik-adik, apa artinya mengampuni? Memaafkan. Memaafkan, apa lagi? Memberi pengampunan kepada orang yang berbuat salah. Ya, atau siapa lagi? Sudah memberi. Semua jawaban yang diberikan oleh kalian itu tepat sekali. Pengampunan itu berarti memberikan maaf pada orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita. Jadi yang kedua, mengapa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Karena dengan mengampuni hidup kita akan menjadi lebih tenang. Ya, benar sekali. Karena dengan mengampuni hidup kita akan menjadi lebih tenang. Orang yang paling diuntungkan ketika kita mengampuni adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Karena apa? Karena pengampunan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri. Jadi kita sebagai manusia harus saling mengampuni. Sehubungan dengan kedua cerita di atas yang pada materi kita hari ini, Ibu mempunyai dua bacaan Injil yang bisa melengkapi materi hari ini. Yang pertama, Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Ada yang bawa kitab suci? Ada Ibu. Ya. Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Sudah? Ibu baca ya? Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Sudah dengar semua? Sudah, Ibu. Dan sekarang bacaan Injil yang kedua. Bacaan Injil yang kedua itu bab 5 ayat 38 sampai 48. Kita minta salah satu dari kalian untuk membacanya. Siapa yang mau? Ya, Ersin. Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 48. Bab 5 ayat 38 sampai 48. Kamu telah mendengar firman Allah, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu,
Janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga bahumu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusiamu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapa yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudara saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya. Terima kasih Ersin karena sudah membaca Injil. Dari beberapa bacaan di atas, 2 bacaan Injil dan juga 2 cerita tentang pengampunan tadi. Apa yang dapat kita simpulkan? Apa yang dapat adik-adik simpulkan? Berbuat baiklah kepada musuh. Apalagi Harus saling mengampuni. ya, saling memaafkan, saling mengampuni dan berbuat baik. Benar sekali yang disampaikan oleh adik-adik. Semua jawaban yang sangat tepat. Kita semua harus mengikuti Injil di atas, seperti yang dilakukan oleh Nelson Mandela dan juga teman kita tinggi. Kita harus mengikuti seperti yang dikatakan. Dalam bacaan di atas, ada seorang perempuan yang tertangkap berbuat zina. Perempuan itu dihadapkan pada Yesus. Menurut hukum, perempuan yang salah itu harus dilempari batu. Namun, Yesus tidak menyetujuinya. Yesus berkata bahwa orang yang tidak bersalah yang melempari batu duluan kepada perempuan itu. Tapi ternyata mereka pergi meninggalkan perempuan itu dan Yesus sendirian. Berarti mereka semua adalah orang yang berdosa dan menghakimi orang lain. Oleh sebab itu, kita tidak boleh mengikuti seperti ahli-ahli Taurat itu. Kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus untuk saling menghakimi, untuk saling mengampuni. Untuk saling mengampuni supaya kita hidup bisa dengan aman dan damai dan tentram. Mengampuni bukan perbuatan yang sangat mudah, perlu proses dan perjuangan. Masyarakat pada umumnya mempunyai kebiasaan membalas dendam dan main hakim sendiri. Ketika orang saling membalas kejahatan, masyarakat main hakim sendiri. Kalau hal ini terjadi, maka masyarakat akan hancur karena dendam yang terus-menerus dan tidak berhenti. Oleh karena itu, kita harus hidup seperti Bapak Nelson Mandela, sehingga kita tidak hidup dalam kebencian dan dendam yang sangat mendalam. Sampai di sini, adik-adik paham? Paham, Ibu. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Jadi, mata pelajaran hari ini, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita pulang, Ibu akan berikan kalian tugas. Tugas ini, adik-adik semua pasti punya pengalaman. Punya pengalaman berbuat baik kepada orang, punya pengalaman untuk mengampuni perbuatan orang yang bersalah kepada adik-adik. Jadi tugasnya adalah adik-adik menuliskan cerita tentang pengalaman adik-adik memaafkan orang, mengampuni orang, menuliskan dengan bahasa yang baik, bahasa yang rapi, tulisan yang rapi, sehingga minggu depan adik-adik bisa maju satu persatu ke depan kelas untuk membacakan hasil tulisan kalian. Hasil dari
refleksi kalian, pengalaman kalian. Sudah paham tentang tugasnya? Sudah. Sudah. Oleh karena itu, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Sebelum kita pulang, kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa pada siang hari ini? Marsi, silakan. Marilah kita menyiapkan hati dan kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malaikat Allah, malaikat Tuhan, untuk melindungi aku, teranglah lindungilah dan katakan aku. Amin. Dalam nama Bapa. Baik adik-adik, jangan sampai lupa dengan tugasnya. Supaya di depan bisa menceritakan di depan kelas tentang